Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya sebelah baterai. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Satariyasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Baik saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah dengan bahasa Qurannya Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau bahasa Indonesianya Alif lam mim, Allah yang Maha mengetahui. Kalau bahasa Indonesia digitukan di Al-Quran itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Quran mengatakan bukan tilka kitabu, tapi zalika. Bukan inilah kitab, tapi itulah kitab. Kalau zalika kitabu, itulah kitab. Tapi kalau tilka kitabu, inilah kitab. Jadi yang kita baca zalika kitabu. Quran ngasih tahu kita itu, bukan ini, itulah kitab. La raiba tiada keraguan. Lalu muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi suatu ayat tadi, karena alif lam mim itu ayat mutasyabihat, maka enggak boleh diartikan kalau bahasa syariatnya. Maka diartikan gitu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi orang-orang tasawuf itu yang dibimbing oleh Allah, itu dikasih tahu oleh Allah apa artinya itu. Kalau kita bahas dengan kaji Ma'rifatullah, alif lam mim itu alam. Alif lam mim itu alam katanya. Tapi kalau kita artikan dengan syariat, Allah Maha mengetahui, tidak boleh diartikan karena itu kalimat mutasyabihat yang enggak jelas. Tapi kita kan penuntut Ma'rifatullah, mengaji yang enggak masuk akal. Karena ma'rifat itu mengaji sesuatu yang enggak masuk di akal manusia. Kalau dia masih masuk akal, namanya syariat. Ya. Jadi alam, kalau bahasa tasawufnya alam. Alif lam mim itu alam. Jadi alam itulah kitab yang tiada keraguan lagi bagi kita. Jadi kalau alam ini kita perbuat sehari-harinya, namanya pengalaman. Pengalaman. Seperti kata dasarnya sapu. Kalau kita berbuat namanya menyapu. Bukan sapu lagi, tapi menyapu. Kata dasarnya alam, kita perbuat namanya pengalaman.
Pengalaman itulah kitab yang nggak ragu lagi. Kenapa nggak ragu lagi? Karena kita ngalami, kita melihat orang yang mengalaminya. Zalikal kitabu, itulah kitab. La rohibab, tiada keraguan. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang percaya hal itu. Jadi pengalaman-pengalaman kita inilah yang dikatakan kitab yang nggak ragu lagi. Kita yakini karena kita mengalami. Bahkan tetangga kita, kawan kita mengalami, kita melihatnya. Maka nggak boleh ragu lagi. Jadi orang yang ngaji diri, ngaji pengalaman hidup, dia itu sudah mendapatkan guru sejati. Guru sebenar guru, guru yang nggak pernah berguru. Ya, katakan orang Jawa bilang, carilah guru sebenar guru, guru yang nggak pernah berguru. Yaitu pengalaman. Jadi orang ngaji pengalaman, orang menteliti pengalaman kita, tingkah laku kita dari kecil sampai sekarang ini, dia itu mendapat suatu ilmu dari sisi Allah, namanya ma'rifatullah, mendapat guru sejati. Jadi kita tahu berapa yang kita berbuat yang buruk dan berapa yang kita berbuat yang baik. Kita hitung-hitung karena kita ngaji diri kita. Jadi orang yang dewasa pola pikirnya, orang yang bijak tingkah lakunya, dia nggak mau mengulangi pengalaman yang merugikan pada dirinya. Dia nggak mau mengulangi lagi pengalaman, memperbuat pengalaman yang merugikan pada dirinya. Tapi kalau dia perbuat lagi pengalaman yang merugikan tadi itu, dia namanya nggak dewasa, malah lagi anak-anak. Jadi berapa yang pengalaman merugikan? Karena dunia ini hanya dua gendangnya, rugi dan untung, ya. Senang dan susah. Jadi andai kata kita perbuat kehidupan pada tahun yang lalu dalam kesusahan, lalu kita berubah terus mencari kesenangan, mencari keberhasilan, lalu berhasil. Setelah kita berhasil, jangan kamu ulang yang dulu. Nanti kamu jatuh susah lagi. Dulu kamu dihina oleh masyarakat, orang nggak percaya. Setelah kamu ubah dirimu menjadi orang yang dimuliakan, orang yang disegani, yang dihormati, maka kalau itu kamu perbuat yang dulu, yang hina tadi, berarti kamu itu belum dewasa. Dari pengalamanmu itulah belajar. Mau kaya, mau terhormat, mau miskin, mau sakit, mau sehat, dari pengalamanmu itulah kamu belajar ma'rifatullah, agar kamu itu ke depan lebih baik. Jangan makin ke depan makin tambah rusaknya diri kita, karena nggak baca pengalaman. Maka pengalaman manusia yang dahulu itu diabadikan oleh Allah di Al-Quran, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut, Nabi Ibrahim, seluruh nabi lah itu diabadikan oleh Allah di Al-Quran, jadi bacaan umat Islam seluruh dunia, agar umat Islam itu menyadari yang baik kita teruskan perjuangannya, yang buruk kita jauhi, seperti sifat Fir'aun, seperti sifat Namrud, seperti sifat Korun, seperti sifat Salabah, seperti sifat Abdullah bin Uhud, Abdullah bin Ubay bin Uhud. Itu yang buruk-buruk jangan kita contoh, kita buang jauh-jauh. Bahkan di lingkungan kita itu kita pernah melihat perbuatan tetangga kita, perbuatan kawan kita yang merugikan kehidupannya, itu jangan kita contoh. Yang menguntungkan sajalah yang kita contoh. Itu namanya ngaji ma'rifat. Jadi ngaji ma'rifat itu gak harus tapa di bawah pohon kayu, zikir banyak-banyak, enggak begitu. Ngaji ma'rifat itu suruh jajah, malah kau disuruh menjelajah dunia ini, mencari pengalaman. Dari pengalamannya tahu kebenaran, mana yang benar dan mana yang enggak benar, itulah ketahuinya kita. Mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di Al-Quran dikatakan alif lam mim itu alam, bahasa orang ma'rifat. Kalau bahasa orang syariat, Allah yang maha mengetahui.
Memang Allah itu maha mengetahui, hanya Allah yang mengetahui, kita nggak boleh tahu untuk apa dari bacaan di Al-Quran. Jadi kita harus berikutlah protesnya buat Tuhan tadi kan. Kalau hanya dia yang tahu hal ini, kenapa ditulis di Al-Quran? Dibaca manusia. Kalau manusia itu nggak boleh tahu hal ini. Jadi ngaji diri, ngaji ma'rifatullah itu adalah ngaji pengalaman hidup kita. Dari kecil sampai sekarang ini, sampai dewasa. Mana yang merugikan? Andai katalah, ini pengalaman kamu. Andai kata kamu dulu masih anak mudanya itu giat kerja, biar dapat gaji, lalu hemat, nabung. Mungkin sekarang kamu nggak susah, karena kamu dulu masih mudanya terlena atas kesenangan-kesenangan. Kerja mau tapi habis, duitnya habis dia hamburkan, nggak ada tabungan lagi. Akhirnya nggak ada tuh mau menikah, cari bekal menikah aja udah nggak mampu. Mau tak mau orang tua yang dibebaninya. Itu pengalaman. Jadi orang yang belum menikah itu udah melihat pengalaman kawan-kawan yang dahulu. Jangan diikut yang macam gitu. Ikutlah yang baik. Andai kata anak muda rajin bekerja, lalu dapat gaji nabung, ada sebuah kecil yang untuk kesenangan bermain-main yang bisa ditabung sampai menunggu dia itu menikah. Insya Allah tabungan udah banyak. Tiap bulan 2 juta saja, setahun sudah 20 juta, 24 juta tabungan. Andai kata kamu 5 tahun baru nikah, sudah berapa? Sudah 100 juta, 125 juta. Itu kalau untuk bekal kamu rumah tangga itu setengah tahun nggak habis. Bisa mewah-mewah itu. Istrinya pun diberikan gelang seperti apa? Calon istrinya dikasih apa itu antaran tanah jabak peningset. Sekarang namanya antaran apa pinangan. Berikan gelang yang besar seperti karak becak itu tadi. Di enteng gitu masuk ke tempat mertua. Mertua langsung sujud nengok menantunya bawa emas besarnya. Ini masih kecil ya, dicekanya kan mertuanya. Kenapa? Masih anak muda, nggak mau kerja. Kebutuhannya besar kali. Malas kerja, kebutuhannya besar. Akhirnya orang tua yang jadi beban. Itu pengalaman yang buruk, jangan kamu lakukan. Andai kata kamu lakukan terus-menerus, kamu nggak menyadari, suatu saat nanti kamu akan jumpa dengan anakmu yang mirip dengan kamu. Jumpa. Tapi kalau kamu bertobat, lalu berubah aliran, berubah arus, berubah tujuan yang baik, tinggalkan yang buruk tadi itu, insya Allah nanti kalau kamu punya anak dari jiwa yang baik, dari darah yang baik, nanti anaknya pun berubah menjadi orang yang baik ke depannya. Nggak mengikuti jejak bapaknya dulu yang malas-malasan, nggak mau kerja, yang nggak mau menabung, yang maunya hanya mabuk-mabukan, tapi senang-senang saja. Akhirnya dia waktu nikah nafis, nggak punya apa-apa. Nikah ini malam besok kerja ngegrek, kehabisan dana modal. Artinya bulan madu jadi bulan racun ya. Iya kan? Artinya bulan madu sebulan, karena nggak ada modal lagi, habis bulan racun lah sebulan ini. Paksa suruh kerja. Ini saya kakek dulu, kalau kamu mungkin nggak ngalami, kakek dulu gitu. Habis nikah ini malam siangnya kerja, karena habis dana. Cuma kakek dulu untungnya nggak membebankan orang tua. Kakek nikah sama nenek dulu, orang tua nggak pernah tahu, nggak pernah terbebani. Kalau anak sekarang, orang tua terbebani. Apalagi dari sekarang, kalau SMA 40 juta, kalau SMP 30 juta, kalau SD 10 juta, itu buah gandeng, nggak tamat SD. Kalau kuliah, jangan tanya kamu cari istri yang kuliah, itu mahal sekali. Itu uang hangus saja, uang yang jadi hangus itu 40 juta. Belum lagi mobil ataupun kendaraannya, belum lagi apa. Kalau hanya isi rumah mungkin sederhana. Sebanyak-banyak isi rumah itu paling berapa? 50 juta. Tapi kalau jatuh minta rumah, minta apa tempatnya isinya rumah macam mana? Nggak cukup 200 juta. Jadi kalau kamu minang orang yang udah ada titelnya, ada apa sarjana, apalagi ada kerjaannya, nggak cukup 200 juta zaman sekarang. Nangis kamu, nyengir kamu.
Maka dari situlah sekarang kamu itu belajar ma'rifatullah, belajar pengalaman abangmu yang dulu, yang kamu menyaksikan waktu kecil, waktu Minang kakakmu, itu pengalaman. Jangan kamu contoh yang buruk, cuma kamu berubah yang baik. Jadi orang yang mempelajari pengalaman hidupnya, lalu dia itu membuang yang buruk-buruk dan dia mengerjakan yang baik yang menguntungkan, itu namanya ma'rifatullah, mengenal hukumnya Allah. Kan Allah itu yang baik-baik. Kalau yang buruk itu kata kamu ini musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu kita yang buruk-buruk tadi. Jadi mungkinlah kita nggak percaya pengalaman kita akan mengatakan larang hibah, tiada keraguan. Ya nggak ragu lagi, kita menyaksikan kok. Kita menyaksikan. Baik kita nggak ngalami, tapi orang lain ngalami, kita menyaksikan segala itu. Jadi kita nggak boleh melangkah yang nggak dewasa pola pikirnya, karena kurang pengalaman itu. Karena kamu nggak baca Al-Quran mungkin nggak paham. Kamu orang Indonesia yang buta bahasa Arab, ya. Dengan Quran itu adalah kisah-kisah orang dahulu yang berhasil dan yang terpuruk, yang baik dengan yang buruk di Al-Quran itu. Jadi kalau kamu baca Al-Quran mungkin nggak paham-paham. Tapi kamu membaca pengalamanmu sendiri mungkin cepat paham kamu. Jadi ma'rifat itu bukan orang yang pakai jubah, pakai sopuan kayak macam Syekh Tuan Kiai, nggak begitu ma'rifat. Ma'rifat itu yang memahami pengalamanmu itu sendiri, yang kamu alami, baik yang dialami orang lain yang kamu lihat. Itu namanya orang ma'rifat. Maka orangnya di dunia itu bijak, nggak ada sombongnya. Itu ma'rifatullah. Jadi ingat-ingatlah diri kita tadi ini hidup dalam pengalaman. Jadi kamu udah merasakan, udah membuktikan, udah kamu jalani bahwa pengalaman yang buruk ujungnya merugikan pada dirimu sendiri. Kalau sudah rugi dalam dirimu sendiri, siapa yang susah? Apakah orang lain? Kamu sendiri yang merasakan susah. Kalau bahasa Arabnya neraka kan begitu kan. Kalau bahasa kita susah itu adalah gampang kan. Kalau bahasa Arabnya jannah, surga, kesenangan. Nah bahasa kita itu senang kan. Jadi hidup itu neraka dan surga, susah dan senang. Dari mana datangnya susah itu? Karena kerugian hidup. Dari mana datangnya surga itu dan kesenangan itu? Dari keuntungan hidup, karena kita pengalaman. Usaha pun yang ada pengalamannya yang baik itu akan maju ke depan. Maka usaha, kalau kita ingin jadi orang kaya, jangan datangi kiai, itu salah hadap. Salah hadap. Yang punya ilmu kaya itu bukan kiai, tapi orang kaya. Dekati orang kaya, cari pengalamannya, ikuti dia yang berhasil tadi itu. Insya Allah kamu di belakangnya ikut berhasil. Ini enggak, aku tengok ingin kaya datang ke kiai tak doa. Kalau bisa doanya bisa buat orang kaya, kiai duluan kaya gitu. Kan kamu dibodohi oleh hawa nafsumu sendiri, dibodohi kamu. Minta pingin cepat nikah, punya pacar, punya istri, minta paman sama kiai. Kalau kiai punya pemali, ya kiai sudah banyak kan itu. Dikasih pemali gak berani tanya sama perempuan, yang nganggur juga. Ini ada pengalaman di sekolah kakek dulu, di SMA dulu. Mungkin kakek SMA kakekmu lupa ya. SMA tak SD enggak. Jadi ada anak muda yang jelek, tapi lasak. Kalau ganggu perempuan, ada yang ganteng pendiam, kutu buku. Yang laris malah yang lasak juga tadi itu yang laris. Sama perempuan yang lain, diidolai perempuan yang lain. Saking lasaknya, apa ya? Yang kutu buku yang ganteng hanya dibatin sama perempuan. Abang itu gantengnya. Nggak boleh dekati. Itu juga. Ya pakai pemanis dari gurunya pasang pemanis. Kalau nggak boleh datangi perempuan nganggur. Percuma pemanis saya yang 2 kilo emas itu. Nganggur. Maka pengalaman itu harus kita pelajari. Kan begitu. Ini masalah anak muda yang belum menikah.
Jadi pengalaman apa yang kita pelajari? Jatuh cintanya perempuan pada laki-laki. Kalau laki-laki jadi cinta sama perempuan itu dari mata turun ke hati. Nampak cantik perempuan, kamu jatuh cinta ke laki-laki. Kalau perempuan enggak, dari telinga turun ke hati. Kalau pandai kamu gombal, jatuh cinta sama kamu. Maka banyak perempuan yang cantik, laki-lakinya aja jelek. Jarang sekali yang laki-lakinya ganteng, perempuannya jelek, jarang sekali. Karena nggak pernah laki-laki yang ganteng itu jadi perempuan itu jelek. Karena dari mata turun ke hati. Itulah pengalaman. Kalau kamu ingin jadi kiai, kan dekati kakek. Kakek pengalaman juga 30 tahun mimpin umat. 40 tahun mimpin umat, 10 tahun yang kakek pimpin preman-preman, yang 30 tahun yang kakek pimpin kiai-kiai, orang-orang kaya. Itu kakek pemimpin preman. Waktu tahun 70-an, 80-an kakek pimpin preman di Medan sana. Ini pengalaman kakek pimpin preman. Dan sekarang kakek pimpin orang-orang baik jadi kiai. Jadi kalau kamu ingin jadi pemimpin, jadi bos, dekati kakek, ada pengalamannya. Jangan dekati orang yang badannya lebar. Ya, pengusaha kamu nggak dapat. Kalau ingin jadi presiden, dekati itu DPR, pengalaman. Kamu tamatannya SMA, ingin jadi presiden, bisa nggak kira-kira? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, Susi apa itu yang Menteri Kelautan itu hanya tamat SMP. Nah, itu bisa jadi menteri, bisa. Tapi kamu tahu jalannya, pengalaman mereka yang udah berhasil. Kamu tamat SMA, kamu daftar nyalon caleg, nyalon apa namanya, wakil rakyat DPR, nyalon. Untung berhasil. Udah nyalon DPR, kamu udah di DPR, kamu nyalon bupati. Untung berhasil. Dan bupati Pak, kalau nggak kuliah nggak bisa. Ya kuliah, kalau sekarang gampang kok kuliah itu. Sekarang gampang, udah tua tapi kuliah gampang. Tahun kamu hanya 8 kali kamu datang ke tempat kuliahan, kamu dapat ijazah master S2. Gampang. Ikuti jejak mereka. Karena bupati kakek dulu yang manajer dulu tuh ya tamatan SD. Tamatan SD bisa jadi bupati Kabupaten Simalungun. Mau naik ke gubernur gagal dia. Gagal. Tamatan SD apa namanya tuh? Apa namanya ini? Kernetnya angkot di pajak Aura sana. Tapi dari mengikuti jejak pamannya yang orang hebat, akhirnya dia bisa jadi apa? Bupati. Jadi semua itu adalah pengalaman. Kan dikatakan alif lam mim alam zalikal kitabu, itulah kitab, la rohibab, tiada keraguan, hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang percaya. Jadi pengalaman itulah yang terbaik dalam suatu kajian, dibandingkan yang suluk, dibandingkan yang mana-mana, dibandingkan yang tapar di pohon kayu, dibandingkan yang puasa, masih kalah dengan pengalaman. Karena pengalaman itu adalah penyaksian nyata. Apalagi yang kita perbuat sendiri, pengalaman kita itu tidak ada kita merasakan ya, susah dan senangnya, baik dan buruknya, untung dan ruginya. Kira-kira macam mana nih pengajiannya? Kita kaji hanya satu ayat saja tadi kan. Tapi untuk kehidupan kita lama-lama, andai kata kamu ini jalankan, maka kamu nggak perlu baca Quran, ada tamat Quran juga. Kalau jalan dipegang puncaknya, batu akan ikut semua. Kalau Quran diperbuat awalnya, rukun surat yang pertama, semua akan selesai. Karena kata pertama tadi itulah memegang seluruh yang ada di kitab Al-Quran. Maka yang nyurati kitab itu seekor lembu, karena surat Al-Baqarah. Suratnya sapi betina. Kalau surat presiden, dari mana datangnya surat itu? Dari presiden. Kan suratnya lurah, dari mana datangnya surat itu? Dari lurah. Kan surat Al-Baqarah, dari mana datangnya surat itu?
dari seekor lembu. Jadi kalau kamu itu nggak mempelajari pengalaman, nggak pernah pamer pengalamanmu, kamu sama dengan lembu. Tunggu, goblok. Kalau lembu digambarkan goblok, nggak kamu bodoh. Katakan kamu mau begitu kan? Kamu bodoh ya. Makanya nyurati kamu pun Al-Baqarah, sapi betina, nggak sapi jantan, sapi betina. Karena sifat betina tadi sifatnya ngatur. Kalau jantan maunya diatur. Memang dia itu pemimpin yang sukanya diatur aja. Nggak sifatnya betina ngatur aja. Walaupun dia itu bawah tapi sifatnya ngatur. Jadi sapi betina yang berarti kamu. Jadi kalau kamu tuh nggak mau mempelajari pengalamanmu, kamu nggak mau berubah dengan yang baik, tetap kamu dari yang buruk-buruk saja, kamu sama dengan seekor lembu. Bisa patuhnya kamu sama kebaikan, ditutup hidungnya. Para jabal ditelo, ditutup hidungnya, baru ngikut dia. Maka kayak tutup dengan Sakaria Sahih, nggak ngikut semua dalam kebaikan. Kakak tusuk hidungnya semua. Kakek giring arahnya kebaikan. Ada yang agak mundur-mundur, jebol hidungnya, silahkan. Ya kak, abang belok tadi itu kan silakan. Kalau nggak rusak nanti hidungnya. Jadi kalau ngaji itu timbang tidak, nanti ujungnya tambah rusak tuh. Rusak. Rumah tangganya rusak, ekonominya rusak, akhirnya dia tersiksa dengan yaitu pengalaman yang dia bodoh tadi. Itu kenyataan-kenyataan. Dulu orang ngaji Sataria ini orangnya miskin-miskin, nggak ada yang kaya, nggak ada. Ini guru kita saja dulu waktu ngaji hanya punya kata satu, kata king, itu tuh udah gara-gara gitu, udah nggak enak lagi. Setelah ngaji dia dikasih amanah Allah, 7 unit mobil truk datang sama dia, dikasih amanah sampai sekarang lumayan. Andai kata dulu dia tuh gak ikut ngaji, nggak ada arahan, mungkin masih di warung tua, masih mabuk-mabukan, hancur rumah tangganya, nggak terarah. Biasanya kalau anak orang laki-laki itu kalau udah stres, udah nggak mampu lagi menghadapi satu masa stres, di warung tua mabuk-mabukan, tambah stresnya. Biasanya gitu. Di rumah ada tempat itu yang dibelikan oleh istrinya yang 6 juta tempat tidurnya, yaitu seperti yang hebat. Malah lebih suka tidur di pinggir jalan sana. Itu laki-laki yang sudah nggak mampu menghadapi suatu masalah, ujungnya stres. Kalau perempuan kalau udah nggak sanggup menghadapi suatu masalah, pengalaman yang kakek lihat itu ujungnya minggat ujungnya. Kalau laki-laki nggak mau minggat, ya ada laki minggat berarti perempuan dia itu. Nggak cepat ujungnya laki-laki. Kalau perempuan ujungnya minggat dari rumahnya, pergi dari rumahnya. Wah, pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman itulah kita belajar kehidupan kita ke depan. Kita susun, kita tata kehidupan kita, baik ekonomi kita, baik akhlak kita, baik yaitu akhirat kita. Kita susun terus-menerus sampai berhasil dunia dan akhirat. Dunia dapat kesenangan, nggak digoncang dengan kesusahan, nggak juga dengan satu masalah. Di akhirat kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah karena mampu menghadapi yaitu hawa nafsunya sendiri, yaitu musuh yang paling berat terhadap kita, yaitu hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu itu bisa ditundukkan dengan dari pengalaman hidup. Gimana nanti kalau anak muda ini disenangi oleh mertua? Apakah kita kaget? Kemudian anaknya calon mertuanya ini bawa emas besar, pelak beda, ditenteng gini, gelangnya kan dikasih kalungnya yang sebesar tambang kapal, terus gelangnya sama cincinnya sebesar baut kereta api gini kan. Ini kereta api dan gelas seperti pelak becak ditenteng gitu. Masuk ke rumahnya kalau mertua, langsung sujud mertuanya. Wah, ini baru menantuku. Kalau enggak dihargai kamu. Iya, zaman sekarang harta yang diutamakan. Zaman sekarang ini. Dulu kakek masih naik sepeda, lewat ke kampung itu nggak ada yang nanyain. Sampai ada kamu sekarang naik sepeda. Ada mobil, kalau udah lari ke depan, kayak katanya. Karena kakek naik mobil, dulu masih naik sepeda, sepeda kempes pula itu, nggak bisa nempelkan.
Kakak lewat ke kampung tadi itu, ada yang nanya. Simpannya dia kan jangan simpan, nggak mau dia tanya sama kakak. Kenapa? Miskin di dunia gitu. Ya kakak naik mobil Pajero, apalagi semalam naik mobil Fortune, mak yang dari pasti nyayur di dapur. Kalau kakak lewat, lari keluar deh. Maka sekarang ditambahkan harta. Nggak akan mampu iman kamu bertahan bahwa agama kalau kamu tuh nggak punya harta. Maka jangan malas, harus kerja. Jangan malas, harus rajin menabung. Karena tabungannya bakal kaya oleh nabung. Jangan boros-boros. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, minal mubadzirina kahwa ihwanu syaitan. Orang yang boros itu saudara setan, bukan setan bu. Saudaranya setan. Percaya nggak itu ayat Allah itu? Percaya. Kau udah boros, suaminya dapat satu hari 100.000, ngedek sampai ketiaknya dibengkak, ngedek sawit 100.000, tahu-tahu istrinya dibelikan itu habis, ketimpa utang lagi. Besoknya datang suaminya mau minta rokok sebatang saja, rokok aja. Akhirnya batu, kemasukan setan karena cuma sama saudaranya setan. Batu rumah tangga. Itu pengalaman kakek dulu. Kalau kamu enggak mungkin. Kakek dulu yang ngalamin. Pengalaman kakek itu banyak dulu. Kakek itu melalang buana loh. Jadi bos preman, jadi bos kiai, jadi macam, jadi bos dukun. Wah sekarang itu kakek takut semua dukun-dukun. Jadi bosnya dukun. Ya dukun kan jujur. Dukun dulu itu jujur. Dia pasrah pada Allah. Kakek kan licik. Kakek tokoh-tokoh itu dukun. Akhirnya kakek dukunnya kalah sama kakek semua. Kalah kakek tokoh-tokoh itu. Akhirnya orang itu takut sama kakek. Jadi pengalaman itu banyak pengalamannya itu. Jadi pengalaman itulah jadi guru kita. Pengalaman dari guru kita. Kamu sekarang susah, itu pengalaman masa lalu kamu waktu anak muda. Sekarang kamu bodoh, kerjanya hanya kerja keras. Kenapa? Pengalaman waktu kamu kecil di sekolah kan nggak sampai tempat. Bapak setengah mati cari duit di sekolah kamu berangkat sekolah nggak sampai tempat, malah nyabu di bawah sana. Akhirnya apa? Sekarang kamu bodoh, udah miskin bodoh. Siapa yang sedih kamu sekarang? Kan kamu sendiri, karena pengalaman kamu dulu yang salah, kamu pertahankan sampai sekarang. Hanya kamu merasakan akibat pengalaman yang buruk itu. Maka berubah, ganti yang buruk jadi yang baik-baik. Wah dulu aku dulu lah yang ngalamin begini, jangan sampai yang lain-lain. Aku mau berubah yang lebih maju lagi ke depan. Dan begitu. Mau usaha apa yang lebih cepat, jangan rampok ya. Lebih cepat kita mendapat satu apa. Kalau zaman sekarang lebih cepat itu usaha maju ke depan agen sawit. Lebih cepat itu. Karena kalau nubang saya mau yang nubang sawit. Karena yang punya sawit nggak open gitu. Nggak open. Timbang itu berapa kilo? 98 kilo katanya. Yang apa? Yang nimbang main kerang itu. Yang ditulis 92 kilo tulisannya. Nggak perhatikan yang punya sawit tadi. Berapa lagi? 105 kilo. Yang ditulis 100 kilo, nggak perhatikan. Lalu total semua sekian ton. Ya senang udah yang apa? Tidak bawa ke apa sana, ke pabrik sana. Dari sini dapat 7 ton. Timbangan di lapangan bisa menjadi 10 ton, 3 ton. Kamu ambil katanya orang. Lalu kamu untuk terkait. Nggak masalah itu kalau yang punya izinnya. Iya. Masalah nggak sama yang punya sawit? Izin nggak yang punya sawit? Kalau izin berarti secara izin. Kalau nggak izin berarti kan dia apa nanti kok? Kamu nipu itu pak. Berarti dia tuh kritik, dia tuh memperkarakan. Jadi kalau dia diamnya berarti izin, berarti sah-sah saja. Kan begitu. Maju ke depan. Nggak ada sawit. Kalau di mana-mana ada sawit sekarang ini aja lah kamu. Semua mobilnya banyak mewah-mewah. Karena suatu hukum Allah tadi itu sah dan batal tadi itu ketika ada ijab kabul. Ijab kabul. Ketika kamu timbang, kan? Yang punya ngesahkan, iya sah.
Walaupun kamu tuh nipu, tidak bisa ngamal semua. Contoh nikah saja lah, nikah. Kalau disahkan sama saksi sah nggak itu nikah itu? Kan sah kan? Kalau ada kita. Itulah hukum alam semesta. Jadi majulah kamu ke depan. Usaha apa saja kamu boleh. Yang penting jangan merugikan orang lain. Boleh kamu nipu, tapi jangan merugikan orang lain. Boleh kamu mencuri, tapi jangan merugikan orang lain. Bagaimana caranya? Nyuri dan nipu, tapi orang lain yang ditipu malah senang, malah nggak rugi, malah menguntungkan. Kalau nggak ditipu malah rugi dia. Bisa nggak kamu? Cara pakai malik belajar ya. Besok datang ke rumah bawa karbon 1 ya. Syaratnya. Dia ada orang 20, alhamdulillah kan punya kebun udah melekor. Belajar. Jadi pengalaman yang kita perbuat, yang kita lakukan di muka bumi ini, itulah guru kita. Maka nggak akan berhasil sesuatu kehidupan ke depan sana, nggak akan berhasil iman kita kalau nggak ada pengalaman yang kita pelajari. Jadi pengalaman yang rugi jangan kita teruskan. Pengalaman yang menguntungkan itulah yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kamu itu menjadi orang yang bodoh. Sudah tahu kamu lewat depan kamu masuk lubang, besoknya kamu masuk lubang yang kedua kalinya, itu kamu kebodohan kan? Cukup sekali masuk lubang, wah ada lubang di depan rumah, dan kamu masuk tutup 2 tuh, dan kamu cepat-cepat kamu timbun lubang itu, dan kamu masuk lewat nggak ada lubang lagi, ini kamu biarkan, besok kamu lewat masuk lubang lagi yang kedua kalinya, lah orang yang bodoh tadi. Pengalaman yang pertama nggak jadi pelajar, malah jadi pelajaran pada diri. Mau mimpin umat silakan mimpin umat. Mau jatuh bangun, macam Pak Madi dulu itu 4 kali perjatuhan. Buahnya pengikutnya, jatuh habis tinggal 1 orang. Kamu jatuh menyerang, aku jadi orang biasa aja pakai, nggak mau jadi hari. Nggak bisa. Kamu di rumah Arifat kok berangkat juga orang gitu. Dapat lagi banyak, ada sekitar 100 orang pengikutnya. Satu lagi rontok lagi habis. Berangkat lagi dia, ada kira-kira 50 orang, rontok lagi. Yang keempat kalinya ini, yang ikut pengalaman dia yang dulu, bahasa dia dipelajari, tingkah laku dia dipelajari, ada yang dipelajari, sekarang dia bertahan. 2 seorang pengikutnya, tetap bertahan, nggak mau rontok lagi pengikutnya. Itu pengalaman. Yang udah balik jatuh, balik rontok, masih itu juga yang jatuh. Namanya kebodohan. Sudah tahu nggak suka muridnya tadi ceramah yang model itu, bisa diulang lagi itu lagi. Hanya bubar muridnya. Itu aja. Habis itu masa marah-marah pula gurunya. Kamu nggak kasih makan aku, nggak coba. Aku nggak tahu tadi marah-marah datuan ini. Lupa muridnya. Maka pengalaman Fir'aun jangan kamu perbuat. Yang emosian, kamu marah-marah. Pengalaman Musa yang kamu pakai. Pengalaman jahat yang kamu perbuat. Pengalaman Muhammad yang kamu pakai. Pengalaman orang yang miskin di ujung sana jangan kamu perbuat. Pengalaman orang kaya yang kamu pakai. Pengalaman preman jangan kamu perbuat. Pengalaman kiai yang kamu pakai. Itu namanya belajar ma'rifatullah. Ngaji alam semesta, alif lam mim. Ngaji alam. Karena alam itu nurnya Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur langit dan bumi. Jadi banyak yang mempelajari langit dan bumi, mempelajari alam semesta ini, itulah orang yang dekat kepada Allah. Jangan orang itu lagi masjid yang dekat kepada Allah. Belum tentu. Kakek udah pernah pengalaman dari masjid ke masjid. Apa yang kakek minta di dalam masjid itu? Minta jadi orang kaya. Jadi orangnya kayak ikan kuli. Tuhan Allah kayak jadikan kuli, membantu. Ya Allah jadikan aku orang kaya. Ya Allah jadikan aku penyakitku. Jadikan kuli, membantu Allah. Apa gak berhasil? Doanya panjang-panjang dari mulai subuh sampai jam 11 siang. Nah sekalian duha. Artinya aduhai kecil lah kejadian itu. Gak berhasil. Rupanya pengalaman yang orang itu yang maju. Habis subuh bangunnya harus pagi, nggak boleh lari sampai siang. Habis subuh berangkat kerja, baru dapat duit. Doanya kalah. Yang minta doa dari
rezeki dari jauh dekatkanlah, yang dari atas turunkan, yang dari bawah naikkanlah, sia-sia, nggak ada manfaat. Tapi yang bawa ekrean datang ke kebun sana, buruh sama orang lain, pulang dapat hidungnya. Itu yang banyak, pengalaman. Begitu juga yang suluk bertahun-tahun, hidungnya Allah. Kakek sendiri dulu tuh, sampai 40 hari dijadikan kamu khalifah. 11 tahun jadi khalifah nganggur, khalifah mandul. Satu orang pun nggak ada yang percaya. Hanya kakek dakwah agama terus, nggak suluk lagi. Tempo setahun banyak begitu. Pulang 82 tahun 78 82 sampai 83 kakek ahli suluk, ahli zikir dulu kakek. Sampai ahli zikirnya tuh tasbih itu bisa bergerak sendiri. Tasbih. Tapi satu pun nggak ada yang percaya kakek, nggak ada yang ikut kakek. Sementara khalifah itu harus punya pengikut. Maka banyak itu khalifah-khalifah yang udah gelar khalifah tapi satu pun nggak ada yang ikut. Apalagi orang lain, anaknya nggak mau ngikut anaknya. Kalau khalifah itu mendirikan musola, ada pengikutnya kurang-kurangnya 40 orang, itu namanya khalifah. Jadi kalau belum bisa bangun musola kayak belum ada pengikut, calon khalifah. Masih balon bakal cah, nah, kamu itu balon bakal cah, belum lagi calon si bakal cah, bakal calon. Kalau udah khalifah itu ada tempat ibadahnya, itu ciri khasnya, ada pengikutnya yang setia di khalifah. Jadi siapa yang kalah itu belajar dengan yang menang. Siapa yang kalah dalam permainan ini bertahun-tahun nggak dapat umat, belajar sama yang menang. Jangan malah musuh yang menang. Wah, teman menang sirik. Wah, dia usaha gini-gini juga, jangan orang kaya, punya banyak. Nggak begitu. Kakek dulu itu hanya punya sepeda, rumahnya pun gede, banyak pengikutnya. Kenapa sekarang kan rumahnya gede? Kan jamaah yang kakek arang punya paksa dia buat rumah. Udah kakek larang ya. Jangan kau buat rumah kakek, kan dia buat rumah. Rumah kakek bukan tidak Allah. Maka itu nggak suka punya mobil, dikasih mobil, bukan salah kakek. Itulah kenyataan. Cuma rumahnya gede. Mungkin yang pernah ngaji tahu lah bagaimana keadaan kakek. Setiap hari dia narik sapu lidi. Kalau datang ke rumah sana itu, datang ke kebun, dari kakek kebun, kakek dari sapu itu ke kebun. Itulah pengalaman kakek itu. Banyak pengikutnya. Jadi andai kata di antara kita khalifah ada yang terpuruk, terus ada yang berhasil, lalu yang berhasil itu karena ada hartanya enggak begitu. Karena bahasa kita memuaskan pada yang mendengarkannya dan pengetahuan kita itu bisa melepaskan masalah pada pengikutnya, itu yang diikuti oleh mereka. Pengetahuan kita itu bisa melepaskan masalah. Kata masalah dia pasti nggak coba gurunya ngatur dan melepaskan masalah tadi itu. Nah, dia terlalu mengikut ya. Kalau datang masak dia datang masak sama dia malah dimalah sekalian, wah jengkel dia. Dia nggak ngasih lagi lah. Opname kan. Begitu. Jadi semua itu pengalaman. Ya. Jadi pengalaman itulah guru sebenarnya guru. Jadi kamu sendiri yang bisa menjawabnya tentang masalah kaji ini. Karena kamu yang ngalami. Kamu yang memperkuat. Kakek itu hanya menceritakan pengalaman kakek dulu. Agar kamu itu bisa cari yang lebih baik ke depan. Kamu bakal tua, bakal gak ada tenaganya, bakal dekat-dekat mati. Nanti kalau mati di sana bagaimana, kamu kan belum tahu. Begitu. Cari pengalaman. Terus cari pengalaman. Insya Allah nanti kalah. Yang kuliah itu kalah daripada pengalaman kita. Kakek ayat SD nggak tamat. Tahun 60-an kakek SD nggak tamat. Tapi murid kakek ada yang master, ada yang juga S2. Kalau S3 banyak murid kakek. Ya S2 yang jarang, S3 banyak. SD, SMP, SMA kan banyak kakek. S3 ya. Banyak. Tapi kalah pengalaman. Begitu besar usaha dia udah master ekonomi, udah MM manajemen dan ME ya.
udah masternya kan terpuruk ekonomi dia. Suatu kebingungan, datang pakai kayak lah kakek. Bagaimana ini kayak ngatasi ini begini. Masalah dulu bagaimana? Masalah ini kayak hanya kakek juga yang ngasih pemecahan. Kalau itulah masalahnya terpuruknya ekonomi, itu kamu jauhi, ini yang kamu jalankan. Sekarang bangkit lagi itu. Sudah master ekonomi, sudah usahanya besar perusahaan dia. So, ketika terpuruk nyari orang yang ada kuliah. Jadi pengalaman itu lebih hebat daripada pendidikan. Pengalaman itu lebih hebat, lebih pasti daripada pendidikan. Contoh, ya, contoh. Ada kawan saya yang tamat STM, teknik apa, mesin. Dan satu lagi sudah nggak sekolah, baca pun nggak bisa. Namanya Junaidi itu namanya. Tidak ada nggak Junaidi, nggak ada. Tapi dia tuh kenat motor sudah bertahun-tahun. Suruh bongkar ban, suruh bongkar gedang, nanti kalau mogok mesinnya suruh ngadek-ngadek. Pas sekarang dia tuh lebih hebat dibandingkan yang ada teknik tadi. Dipanggil ke Bandung sana, diambil orang ke Bandung, pas sekarang belum pulang. Jadi mekanik yang di Bandung sana, nggak ada pendidikannya, tapi banyak pengalamannya. Macam Pak Suwardi, dia itu bukan sarjana, bukan insinyur pertanian. Dari pengalaman dia itu waktu di kebun dulu itu dari mandor 1 itu apa sawit, pengalaman dia itu berhasil terus, maka dia diangkat mau dijadikan lagi yang lebih tinggi lagi kedudukan itu, maka dia nggak mau. Jadi kalah yang insinyur pertanian yang dari Bogor, kalah dengan orang yang ada pengalaman tadi. Itu sebagai contoh kita. Kakek dulu udah berapa kali dikuliahkan di Bogor sana oleh pemerintah. Kakek ini, kakeknya ini apa isu pertanian. Banyak yang digunakan oleh orang itu ide kakek di pertanian. Mereka kakek dulu petani sama orang yang dari Bogor sana nanam jagung pion ya. Dengan modal sekian apa sekian itu kan. Kakek berhasil, orang itu nggak berhasil. Modal kakek lebih irit lagi, lebih sedikit lagi. Dari pengalaman kakek nanam lamanya petani. Dan mereka dari teknik apalah, dari metode pelajaran dia yang di kitab buku tadi itu kan. Dia sama-sama nanam, panen, jauh sekali hasilnya. Dia per rantai hanya dapat 140 kilo per rantai. Kakek bisa dapat 120 kilo per rantai. Modalnya, apanya, biayanya lebih kecil punya kakek. 1/8-nya punya kakek. Dia 1%, kakek 1/8. Itulah pengalaman. Jadi kamu belajarlah kamu dari pengalaman. Jangan pandai bacanya tiap Jumat dibaca alif lam mim dzalika kitab, tapi pengalamannya nggak kamu pikirkan ke depannya itu. Akhirnya kamu terpuruk terus. Baca Yasinnya tiap Jumat, tapi sengsaranya tiap hari. Baca Yasin tadi itu biar dapat pahala dan masuk surga kan? Nggak kita tambah susah karena nggak ada pengalamannya. Karena macam malam bisa dimengerti, ibu-ibu bisa dimengerti kan? Jadi kalau ibu udah bertahun-tahun bentuk rumah tangga jadi orang dapur, nggak punya kotak, ada pengalaman. Ada isinya dapur. Ada yang 20 tahun dari rumah tangga. Kalau masalah ekonomi rumah tangga, dia lebih tahu. Kalau suaminya itu hanya cari duit saja itu, jadi tuyul aja nih suaminya. Yang tahu ibunya itu kaum perempuan ya, pengalaman dia. Jadi andai kata kehidupan rumah tangganya nggak mau maju ke depan, walaupun jatuh bangun semuanya dari duit nggak bisa maju, berarti pengalamannya buruk istrinya tadi. Orang pandai yaitu menata ekonomi dia, sehingga terpuruklah ekonominya. Walaupun suaminya paling nyari duit, ya andai kata kamu punya air seliter ditaruh yaitu kaleng yang bocor. Kalau bocornya hanya sedikit, mungkin tes itu bisa setengah hari baru kering. Tapi kalau lubangnya besar, itu hanya 2 menit habis. Dikasih duit malam hari jam 8 malam habis gajian, dari apa? Jam 7 pagi habis. Itu bocornya besar kali bocornya. Jadi kalau tanya, Bu, kalau ada duitnya, habis? Udah apa, Bu? Wah, sekarang cabai mahal sekilo berapa?
belinya hanya 1 on yang dihitung sekilo. Karena bawang berapa? Pak, kamu karena 60.000 bawang sekilo. Belinya hanya 1 on yang dihitung sekilo. Tumpullah suaminya dari duit, itu sekilo aja semua. Ya kalau udah beli sekilo, sekarang udah habis lagi bawang. Macam mana makanya apa cowok kali katanya. Itulah pengalaman. Jadi majunya rumah tangga itu bukan suaminya tapi tergantung ibu. Itu juga anak-anak ke depan ini, baik buruknya anak manusia di muka bumi ini bukan laki-laki yang menjawab, tapi kaum perempuan. Karena kaum perempuan adalah guru manusia pertama. Dia bisa makan surga dan neraka. Maka di bawah napak kakinya diadakan orang surga. Dan ada juga dikasih orang neraka. Nah, sebelah kiri neraka, sebelah kanan tuh surga. Jadi langkahnya ibu itu neraka suka. Pas kakinya langkah yang pas pada rumahnya yang sebelah kiri masuk rumah neraka lah rumahnya. Ya kan gitu. Ngajak gaduh aja gitu. Ya begitu. Kenapa kok ibu punya ngajak gaduh aja di rumah tangga? Ya karena tadi suami tadi itu nggak bijak, nggak dengan pengalaman. Sudah tahu ibunya kalau udah gaduh itu hawanya jengkel aja, ajak cerita ya ngamuk. Tinggal pikir cari duit. Ibunya lagi manyun, mukanya macam apa itu yang salah itu kan. Kalau manyun kan, dimoli, bibir monyong limami. Itu jangan ajak cerita, ujungnya gaduh. Pikirlah kamu cari duit kerja. Nanti pulang bawa duit, nyengir dia itu. Nggak manyun. Itu pengalaman, ya kan? Pengalaman. Apalagi hari-hari Rabu macam gini ini pengalaman duit kosong. Nah, orang kerja apa itu? Tapi kalau orang yang punya kebun lain itu ya duit kosong, orang kerja berat. Karena hak gajiannya hari Sabtu biasanya, hari Sabtu. Di Sabtu itu jangan ngerti ya. Itu pengalaman. Jadi ibu itulah kunci rumah tangga yang berhasil ataupun terpuruk. Ibu itulah kunci baik buruknya manusia di muka bumi ini. Tergantung ibu. Allah itu menyerah pada kaum perempuan. Walaupun dia itu Tuhan, tapi menyerah pada kaum perempuan. Karena perempuan itu lebih bijak daripada kaum laki-laki. Lebih bijak. Memang sedikit ya otaknya, tapi nafsu dia kan tinggi. Maka nafsu kan dia mengatur. Karena nafsu bisa baik itu. Kalau dari pengalaman. Itulah kehidupan manusia di muka bumi ini. Makin hari makin tahun yang kita hadapi, makin rumit kita jalani. Jadi kalau kita tuh nggak ada pengalaman kehidupan yang baik pada diri kita terjebak dalam permainan alam semesta ini, ke depan makin tambah susah. Kalau dulu dapat 10.000 saja, sama mati senangnya. Senang sekali. Kenapa? Masih di zaman itu masih murah semua. Duit payah tapi apa-apa ada. Zaman sekarang duit banyak apa-apa nggak ada. Kasih 10.000, anak kita aja nggak mau kasih 10.000. Macam mana, mak kasih 10.000? Minyaknya saja berapa? Belum lagi paketnya. Kan begitu. Kurang, tak mau 30.000. Jadi anak kita satu orang 30.000 satu hari, bulan berapa? 900.000. Kalau 3 orang udah berapa? 2.700.000. Dan kamu satu hari 100.000. Gajimu tumpul nggak? Itu pengalaman. Nah itu makin sulit kita hidup sebenarnya. Itulah zaman itu. Nah kamu hati-hati anak muda, hati-hati. Jangan sekarang ngeyel, kamu masih anak muda, masih panjang umurnya. Nanti kamu akan jumpa namanya pernikahan. Kecuali yang setengah-setengah, yang separuh laki-laki, separuh perempuan apa yang lain. Kalau laki semua, ya pasti akan jumpa. Nah, itu alam masa pernikahan itu butuh duit banyak. Kenapa? Banyak duitnya. Andai kata kamu modal utang, kamu nikah modal utang di bank sana diborongkan ke tamu digajikan ke utang, ya. Itu nanti habis kamu nikah itu baru utang belum selesai lahirlah anakmu.
ngasih nama, ngasih apa? Ngelahirlah anakmu tuh biaya lagi, masuk rumah sakit. Belum siap utang rumah sakit, ngasih nama, biaya lagi. Belum lagi siap ngasih nama, utang ngasih nama, ada lagi hamil lagi istrimu. Duit lagi, nangis kamu nanti kalau sekarang kamu tuh jaga-jaga. Utang pertama belum selesai, udah 2 kali istrinya hamil lagi, dia udah belum selesai utang pertama. Jadi kalau nikahnya udah tua, contoh ya, umur 30 tahun baru nikah, baru 1 tahun baru punya anak, berarti umur kamu berapa? 31 punya anak. Anak umur 6 tahun masuk SD, umur kamu berapa? 37. Ya, deh. Dan tamat SD 13 tahun anak kamu. Umur kamu berapa? 40? 44, 43 umur kamu. Masuk SMA anakmu yatim piatu. Itu anak pertama. Ya. Itu anak pertama. Anak kedua bagaimana nasibnya? Nangis anak dua kan, nggak punya bapak lagi. Anak pertama masuk SMA ya ada anak yatim. Anak kedua masuk SMP udah anak yatim. Anak ketiga SD udah yatim. Bapaknya udah remek, udah ngeletan. Apalagi masih anak muda banyak mabuk-mabukan, banyak nyabu, banyak minuman keras. Baru umur 40 tahun dah macam lompong. Sudah terjadinya perempuan dihubungkan janda dengan lompong. Gara-gara laki-laki macam lompong. Apa sih hubungannya lompong dengan janda? Karena suaminya macam lompong, dia tidak cerai jadi janda. Iya kan? Karena suaminya macam lompong, istrinya minta cerai jadi jadilah buahnya lompong dengan janda. Dikali-kali. Maka hati-hati anak muda. Nikah masih umur muda makin bagus. Tapi yang penting kamu tuh kerja untuk masa depan kamu. Jangan kamu sia-siakan masa mudamu, masa kuatmu jangan kamu sia-siakan. Untuk membangun kehidupan rumah tangga nanti. Rajin menabung, jangan boros. Karena nanti kehidupan pertama kali itu punya lebih besar daripada kehidupan yang sudah punya anak 3-4. Kehidupan rumah tangga yang pertama kali, tahun pertama itu lebih besar biaya daripada kita punya anak 3 atau 4. Anak 3 ataupun 4 1 bulan paling habis 2 juta kehidupan untuk biaya hidup. Kalau rumah tangga pertama dari bulan madu sampai bulan racun itu sebulan habis 40 juta. Lebih besar biayanya. Maka hati-hati anak muda, jaga-jaga, harus punya tabungan, punya ATM, ya. Jangan ikuti orang-orang yang nangis belakang harinya. Inilah pengalaman hidup anak muda kakek dulu. Ada kakek dulu tadi itu pandai nabung dulu. Kakek kan bos preman dulu, duit merajalela banyaknya. Kakek itu nggak open sama dia itu untuk kepentingan umum saja. Kakek nggak mikirkan masa rumah tangga kakek. Hanya masa rumah tangga itu masih ada sedikit. Nanti kata boros sekali ya habislah itu lain. Masih ada sedikit. Nggak nyusahkan orang tua. Itulah pengalaman kita. Yang itu daripada Al-Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah yang kita bahas tadi. Insya Allah dari ayat ini terpikirlah oleh kita tentang masalah kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang akan kita jalani. Mungkin pada malam hari ini yang kakek utarakan untuk kita semua, kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kami sekalian, tadi itulah ceramah atau yang dari kakek guru kita yang intinya mengungkap tentang pengalaman, ya. Al-Baqarah, ya, ayat pertama itu adalah mengungkap tentang pengalaman. Jadi Al-Quran yang berjalan itu adalah Al-Quran yang ada pada diri kita sendiri atau pengalaman kita. Yang mudah-mudahan tadi tausiah kakek itu bisa kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini banyak yang berpengalaman ya, kayak Pak Guru Endang. Saya juga buruk sekali pengalamannya masa lalunya. Tapi alhamdulillah karat-karatnya karang itu besi kalau digosok tiap hari yang mudah-mudahan akan menjadi tajam. Bapak itu bapak depan saya ini ada juga pengalaman pemabuk loh, punya duit tidur di parit, nah nggak punya duit baru tidur di kasur. Nah itu juga pengalaman ya. Sekarang alhamdulillah baik ya. Jadi memang Allah itu menciptakan ada 3 jenis hewan yang selalu bisa juga menjadi panduan hidup kita, seperti unta. Unta itu kalau bisa di jalan padang pasir itu setiap saat kan pasir itu selalu berubah, tapi dia ingat pulang, ingat jalan yang pertama itu, dia akan kesasar ya, dia selalu menolong majikannya. Kuda juga demikian, kalau kuda itu masuk lubang sekali, walaupun ditutup matanya nggak akan masuk lubang lagi kalau bayang sama tersebut ya. Tapi kita jangan seperti kucing ya, hampir 3 perangkat hidupnya tidur aja ya kan? Kalau udah bunyi kelonteng baru dia bangun ya. TV nama televisi gitu. Jadi di sini dari kakek guru kita menyinggung pada anak-anak kita, jangan alasan Jakarta tiap malam tidurnya hampir bangunnya jam 2, jam 3 ya, kebanyakan tidur daripada kerja kayak kucing nanti ya, maaf sikapnya. Jadi yang seperti itu nggak anak muda saja ya, semua saja ya, jemaah-jemaah kita ini jangan dialaskan malam hari untuk untuk Jakarta, tapi siangnya untuk tidur ya. Kalau bisa ya, kalau sampai jam berapa bangunnya cepat ya, kerja ya. Oke, kalau nanti kalau mau minang anak perempuan orang bisa pakai belikan kalung sebutan dan Vespa. Enaknya dari itu baru bagus ya. Jangan mengandalkan ganteng atau mengandalkan keberanian aja. Sekarang sekarang sudah nggak masanya lagi ya, nggak masanya lagi kita itu hanya untuk mengandalkan gantengan. Jadi pengalaman semua, udah pengalaman pada anak muda, pada bapak-bapak ya, yang sudah bersuami, ada beristri, itu ada banyak pengalaman. Kata kakek guru kita, jangan istri itu banyak dipertanyakan. Ya. Nanti kalau bapak pertanyakan marah ujung-ujungnya, ya, karena dia yang berpikir otak sebelah kiri, ya otak sebelah kanan ya. Dia nanti tanya ini tanya itu, kemana uangnya, marah jadinya sama kita, bukan dia menunjukkan yang benar ya? Jadi marah, nggak usah tanya-tanya kayak iwai. Makanya dibagi telu itu hasilannya, sepertiga kita, sepertiga anak, sepertiga bujo, kata kakek gitu ya. Jangan uang sejuta kasih semua, nanti kamu kasih sekarang 1 juta, minta rokok kamu minggu lagi, taruh tadi aku kasih uang katanya sama kita, padahal udah seminggu yang lalu ya kan. Nggak usah takut-takut sama istri ya, bagi 3 aja ya kan, kata kakek gitu kok. 1.300.000 sama kita, 300 untuk anak, 300 untuk istri. Tapi 300 ini ya kita cukupkan untuk bersalawat kepada guru atau kakek guru kita atau wali kita ya, untuk uang minyak. Jangan dikasih semua.